Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan saya Adelma Nurmalasari dengan NPM 222151049, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai profil Bapak Haji Masudi dan juga profil saya sendiri di kepramukaan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil. Oke, yang pertama profil Bapak Masudi. Teman-teman, ada yang tahu gak sih siapa Bapak Masudi? Letnan Jenderal TNI Haji Masudi atau yang lebih akrab dipanggil Bapak Masudi merupakan mantan Gubernur Jawa Barat pada tahun 1960 sampai 1970. Beliau adalah sosok penting ketika cabang-cabang pramuka menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Selama 5 periode dari 1978 sampai 1993, beliau dipercaya menjadi Ketua Kuarti Nasional atau Kuarnas Pramuka. Bapak Masudi meneruskan tugas Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka. Beliau menjadi pemimpin pramuka selama 5 periode dan lebih lama dari Sultan Hamengkubuwono IX yang selama 4 periode memimpin Kuarnas Pramuka. Bapak Masudi juga merupakan tokoh yang paling disegani di Jawa Barat, dan dalam kehidupan kesehariannya, beliau dikenal dekat dan tidak canggung dengan anak-anak muda. Keakrabannya dengan anak-anak dan pemuda inilah yang menjadikan beliau begitu mencintai pramuka. Awalnya, Bapak Masudi lebih dulu dipercaya menjadi Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Kemudian, beliau diangkat menjadi Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka tingkat nasional. Bapak Masudi mendapatkan posisi sebagai Ketua Kuarnas setelah melepas jabatan sebagai Ketua MPRS pada 1967 sampai 1972. Dalam catatan buku 40 tahun Gerakan Pramuka, Bapak Masudi pernah berucap, "Pramuka Indonesia dahulu yaitu Pandu Indonesia selalu mendahulukan para pahlawan Indonesia." Seperti jiwa dan figur Pangeran Diponegoro ditanamkan dalam pandu-pandu Indonesia. Oke, selanjutnya akan saya ceritakan perjalanan kepramukaan saya selama masa sekolah dasar sampai sekolah menengah. Pertama, ketika saya sekolah dasar. Dulu saya pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarummulia. Kala itu, pramuka merupakan salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh siswa kelas 4, sedangkan kelas 5 dan kelas 6 biasanya sebagai pengurus di pramuka yang akan membantu melatih siswa kelas 4. Setiap hari Sabtu, setelah kegiatan pembelajaran di kelas selesai, selalu dilaksanakan latihan pramuka. Kegiatan pramuka yang saya ingat yaitu semapur, belajar tali temali, pionering, latihan baris berbaris, dan banyak hal seru lainnya. Kegiatan pramuka yang paling saya sukai yaitu perkemahan. Dulu biasanya disebut persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Nah, persami ini biasa diikuti oleh SD sekecamatan. Seperti pada umumnya, dalam kegiatan ini selalu ada api unggun, kegiatan tanda jejak, lomba antar kelompok dari setiap gugus seperti lomba fashion show dan juga lomba memasak. Selain kegiatannya menyenangkan, tentunya kebersamaan dan kerjasama antar tim pun tercipta dalam kegiatan tersebut. Kemudian, ketika saya duduk di bangku sekolah menengah, saya hanya mengikuti kegiatan pramuka sebatas menjalani kewajiban saja, karena pramuka merupakan ekskul yang wajib diikuti bagi seluruh siswa. Nah, berbeda dengan sekolah dasar di mana saya aktif di pramuka, di jenjang SMP ini saya lebih aktif di ekskul lain. Jadi untuk SMP ini pengalaman saya di kepramukaan hanya permata atau perkemahan masa tamu yang dikhususkan untuk siswa kelas 7. Saya tidak begitu ingat dulu dengan siapa saya satu tenda ataupun satu lugu. Jadi mari kita lanjut ke cerita di masa sekolah menengah atas atau SMA. Sama halnya ketika SMP, SMA pun ketertarikan saya dengan pramuka sudah berkurang. Kegiatan pramuka yang paling saya ingat ketika SMA tentu saja permata.
Saya ingat saya dan teman saya pernah menanggung malu bersama ketika mengikuti lomba fashion show karena kami memakai kostum yang kurang tepat. Intinya, di setiap kegiatan pramuka selalu menyenangkan dan selain meningkatkan kerjasama dalam tim, di pramuka juga kita diajarkan untuk lebih mandiri dan dilatih untuk bisa bertahan hidup. Seperti pada kegiatan perkemahan, ya walaupun kegiatannya berlangsung 3 hari 2 malam, tetapi jika kita ingat tentu banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan.